Ya, waktu subuh yang ditunggu oleh kita yang sedang dalam sengsara, dalam penderitaan, ya sedikit ada terang gitu. Alhamdulillah akhirnya subuh datang juga. Kali gane gitu ada teman datang dari Surabaya, ente perlu uang nggak? Oh ya perlu banget. Berapa? 2 miliar saja. Ini boleh, tapi ini uang lu carikan tanah buat saya. Iya, ada nggak? Mulutnya ngucap tapi sengaja ada, tidak diduga. Baru terima uang 2 miliar, temen lama datang lagi, saya mau lepas tanah tuh, ada beli nggak? Ada, semeternya 50.000. Yang dari Surabaya matoknya 500.000 per meter, sebanyak 5 hektar. Berapa duitnya tuh? Kayak mendadak. Ada nggak orang yang mendadak? Nah, mudah-mudahan kamu yang jadi. Iya, yang ngimpi-ngimpi kok. Ya ini kan terjadi, ada orang dulu ya seperti itu dalam keadaan tercekam sekali, bebannya sudah terancam, mau disita, rumah disita, istri udah minta cerai segala macam. Pokoknya saya minta kasih wiridan, apapun wiridannya kan gitu. Yang penting kalau Allah ya maha kuasa, ya maha kuasa masa enggak menolong kamu seorang diri, gampang kali ngomong alam dunia dikasih makan semua kok. Oh iya, saya kasih bacaan sallallahu ala Muhammad 80.000 setiap hari, ya selama 40 hari. Ya, belum selama 40 hari di jalan ada mobil mogok, mobil Mercy, bannya kempes, tambal ban jauh, ya kan gitu. Dia bantu bukan ban, ganti ban serep. Nanti Pak di sebelah sana tuh, setelah celeng sana itu ada, dia ya udah kasih duit, dia tolak, nggak usah Pak, saya bantu aja. Orang itu kan mikir, kok masih ada juga orang baik di sini, dikasih nama. Ya udah deh nih KTP saya, kalau sana mampir ya, oke, kantong. Nggak ada artinya KTU apa kartu nama tuh, ngapain sih, simpen aja. Nah satu hari dia ke Jakarta itu, yang nggak tahu ya coba-coba aja dibawa mampir sana, ya itu terjadi, suruh cari tanah sekian puluh hektar untuk bikin pabrik kan gitu. Nah kan di Majalengka lagi musim sekarang. Lah iya, bayangkan tanah 8 hektar. Iya. Orangnya punya orang apa nggak tahu itu dibeli aja gitu per meter, dibeli ya itu harganya 50.000, dijualnya 500.000 per meter. Mendadak kan itu. Ya sesungguhnya percayalah, rezeki saya juga sama, min haitsu la yahtasibu, sebenarnya tidak pernah kita duga. Percaya, kelahiran kita pun di bumi tidak pernah diduga. Dari perut siapa juga tidak pernah diduga. Dan itu, jadi jangan sok tahu, kamu nggak tahu kok sebetulnya. Ya, standarnya bahwa kamu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa. Jadi kalau sudah, jangan dulu apa namanya, dalam peribahasa Arab begini. Jadi kalau kamu lagi banyak kesulitan, jangan kecil hati, percayalah, semakin berat, ibaratnya kayak tambang, semakin dikencangin, lama tambangnya putus enggak? Ya udah, selesai kan? Kalau sudah tambah nemen, akhirnya kan di situ penyelesaian akhirnya. Tambangnya yang tebal kan, udah kan akhirnya buka lagi, lancar lagi, seperti itu. Makanya kalau peribahasa Arab itu idza saddal hablu inqata. Tambang juga kalau terus
kerja lama-lama samanya putus, akhirnya ya lepas juga akhirnya kan. Gitu. Kemudian dalam firman Allah juga nih, supaya jangan terikat dengan itu, kita jangan tergantung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jaga diri, bertahan, jangan sampai lupa, jangan potong omas, jangan ngasah golok, jangan nipu orang, ya dong. Tetap bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti akan dikasih jalan keluar kok. Iya. Saya juga, kalau saya mah sampai titik darah penghabisan ya, sampai titik darah penghabisan, sampai nol, dan saya tetap mengatakan aku yakin ya, bakal Gusti Allah sedemikian makanya kita gampang terliput dari bagus terangkat. Kalau Allah sudah siap masih makan saya, tinggal dimatiin aja kok, saya suka. Selagi Allah masih mengendaki saya hidup, saya yakin masih dikasih makan kok, itu aja. Iya. Iya. Dan juga Allah berfirman, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Semua kesalahan-kesalahannya akan diampuni Allah. Penderitaan yang kamu pikul itu sedang bertahap menjaga ketakwaan hatimu, tidak nipu orang, tidak mencuri, tidak merampok, ya, menerima apa adanya, ya, Allah akan ampuni semua dosa-dosamu itu, ya. Peleburan dosa, penderitaanmu itu ketika kamu tetap bertahan di situ, proses peleburan dosa. Ya. Lalu gimana? Ya sudahlah, kita jangan putus asa. Lalu dalam hadis sahih lagi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dugaan hambaku. Falyadunna bi ma syaa, silakan terserah kamu mau menduga apapun kepadaku. Kalau kamu menduga aku ini kejam, ku kejami. Kalau engkau menduga aku sayang, ku sayangi. Sok, silakan terserah. Ditantang oleh Allah, terserah dugaanmu. Kalau aku menduga kejam, ku kejami. Jadi janganlah sekali-kali menduga Allah kejam. Percayalah, sebab yang terjadi itu adalah dugaan kita. Entah. Kemudian juga hatta idza stai'asa rusulu, para rasul juga ketika hampir berputus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menduga umatnya akan mendustakan semua dan akan melawan semua. Ya ja'ahum nasruna fadunajji man nasha, baru akan kami datangkan pertolongan kami kalau sudah terjepit sekali. Nah, jangan-jangan itu kesulitan yang kamu hadapi itu, jangan-jangan itu pelajaran penting dari Allah untuk meluruskan jalan kehidupan kamu. Iya, yang tadinya kamu hidup berfoya-foya, melukai hati orang, dikasih miskin dulu, baru dia tersadar. Setelah bangkit lagi, berbeda, bukan kamu yang dulu, tapi kamu yang baik hati. Itu, jangan-jangan seperti itu. Aku juga mungkin seperti itu. Kalau tidak di nol kan juga belum tentu. Lah iya. Iya, ya ukurannya kan, saya kan ukurannya kalau kerja kan orang nanya berapa kamu minta, semintanya saya, asal saya mau kerja, iya kan? Berapa gajinya, sok mintanya berapa? Gitu. Ya tapi ya pada akhirnya begitu. Kemudian lagi percayalah bahwa setiap ada kesulitan apapun itu pasti ada penyelesaiannya, pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu satu pasang kok, sepaket. Jadi jangan katakan bahwa ini sudah final, sudah terakhir kita. Jangan dulu.
Allah mengatakan kurang berapa lagi? Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Itu kata mufassirin maknanya begitu. Kata dua kali inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dua kali dikatakan namanya taukid lafzi, artinya benar-benar penekanan bahasa dua kali. Begini, kamu manggil anak suruh pulang karena udah maghrib, udah yuk, nah pulang, jangan main pingsan lagi, udah malam lagi. Ternyata nggak pulang-pulang. Pertama, pulang, nggak pulang. Dua kali, tambah santer ke suaranya. Pulang. Anggap pulang. Enggak juga, pulang ambil cengkalawang. Ya, ambil sebatang kayu kan gitu. Iya, itulah. Maka jika taukid lafzi itu, jadi bacanya harusnya gini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya kelas kan gitu, sampai kamu yakin setiap kesulitan ada kemudahan, ada jalan keluar. Jadi yang penting gini, jangan panik. Coba yang jernih pikirannya, mencari solusi bagaimana ya? Kalau ini gimana ya? Ketemu juga. Saya sering mobil mogok di tengah jalan, ya kan, tak urut, ya barangkali lihat nyalain, tak, oh otaknya jalan, berarti bensin kan berarti sedot tarik, iya, terus nanti lagi ininya sampai kuilnya dilepas, kok nyala juga, mana lagi, gitu. Ya, akhirnya busi dibuka semua, ya sampai dulu akhirnya kan ketemu, oh ternyata ketemu juga, akhirnya jalan, kan kita nggak usah panik dong. Iya, jadi coba kita bagaimana cara jalan keluarnya, gimana mengatasinya, gitu, nanti ketemukan kok. Lalu dari kalimat fa inna ma'al usri yusra itu dalam sejarah peribahasa diangkat menjadi peribahasa, yaitu la yaghliba usrun yusraini, tidak akan bisa mengalahkan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Iya, gitu. Tetap aja akhirnya dalam hidup ini kita lebih banyak mendapatkan kemudahan daripada kesulitan itu. Kemudahannya dua, kesulitannya satu, tetap aja masih mudah. Dan kita daripada kita berputus asa, ya kita gantungkan harapan kita, barangkali Allah akan membantu kita di lain kesempatan. Barangkali Allah mungkin akan ngasih saya jalan keluar, belum juga barangkali tahun depan Allah gitu. Katakanlah seperti Allah mengatakan, la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan Allah selesaikan. Iya. Dan Allah mengatakan juga bahwa jalan keluar itu, Allah mengatakan bahwa tidak akan lama pertolongan itu akan datang. Inna nasrallahi qarib, inna nasrallah qarib. Pertolongan Allah itu dekat kok, dekat. Inna rahmatallahi qarib, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Ini juga kata kunci supaya rahmat Allah itu cepat datang, ya kamu harus banyak berbuat baik. Kalau kamunya makin medit, ya makin sulit. Iya, paham leh. Barangkali itu
adalah akibat dari dosa-dosamu juga. Bukan kurang zakat, bukan kurang sedekah, paham begitu? Yang sedekah beliau dicolong akhirnya. Orang ribut sudah bikin masjid pada nyumbang, nggak mau nyemedit, nggak mau nyumbang, akhirnya ketipu habis 5 miliar uangnya. Ya. Padahal kalau kamu tanggung sendiri, biar aku yang bangun sini, paling 1 miliar. Karena enggak, ya 5 miliar disikat sama penipu. Itu. Anfiqu tau'an au karha, nafkahkan hartamu itu dengan sukarela atau dengan terpaksa. Ultimatum nih, suruh pilih. Mau sukarela apa terpaksa? Iya. Begini, dengan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, ini kata kunci ya, bahwa rahmat Allah akan cepat datang ketika kamu buktikan dengan kebaikan-kebaikan kamu. Iya. Dalam hadis juga dikatakan wa'alam anna nasra ma'as sabr. Kemenangan itu ya bersama kesabaran kok. Wadal farah mal karab. Kesenangan yang akan datang dengan kesusahan. Ada susah, ada senang. Bahkan kalau kita mendapat kesenangan yang tadinya diawali dengan susah dulu, level kesenangannya lebih tinggi. Percaya nggak? Kalau kamu mendapatkan istri dengan mudah, awalnya dijawil, gelem, nah, terus dianya malah ngejar-ngejar kamu, kan gitu, menuntut cepat kawin, gitu. Akan berbeda dengan kamu mencintai perempuan yang tadinya menolak dulu, sampai akhirnya kudu puasa 40. Ya Allah, begitu berhasil. Waduh, rasa begini bukan main. Betul nggak? Ini real, kita ini bukan kita yang semua angan-angan ya. Ini kita lagi bicara real nih. Jangan dibalik. Orang kalau saya ngomong dikiranya angan-angan, dikiranya hayalan. Padahal mereka yang ngayal, saya real kok. Iya kan? Jadi kita di rumah sebagai dunungan, mobil ada yang nyetir, baju ada yang nyuci, kita santai di rumah, kita makan, berapa sendok makannya. Tapi ketika kita pergi ke sawah, mencangkul dari pagi sampai siang, terus istri datang bawa bondongan, bawa nasi, berapa eblek habisnya. Jadi kenikmatan makan pun setelah kita bekerja keras akan lebih lezat dan lebih nyaman. Percaya nggak? Iya. Jadi artinya orang-orang yang merasakan kebahagiaan itu orang-orang pekerja keras, bukan orang santai kok. Benar. Iya, ngapain kamu santai? Kerja dong. Saya juga kalau sudah nggak ada tamu, apapun saya kerjain, dari dempul mobil, ngelas mobil, ngompor, ngecat segala macam, paling saya kerjain. Ya pokoknya jangan nganggur lah, gitu. Iya, kalau bisa kerja berkeringat, makan kan makanya urungnya kan banyak. Iya, seperti itulah kira-kira. Udah bahasa real kan ya atau angan-angan real begini. Ya. Ini hal-hal yang semacam itu perlu di ini ya. Makanya ginilah, nggak usah kita gelisah, nggak usah sengsara lah. Jangan kita berkeluh kesah, kurang makan, kurang ini, lagi kompor gasnya rusak, lihat nggak keluar, listriknya mati, wah nggak bisa ngusir lah.
Iya, enggak, orang pada ngaji pakai mobil, saya pakai motor, kehujanan lagi. Enggak usah, gue kalau segitu udah. Sekarang manfaatkan saja apa yang ada. Enggak ada mobil pakai motor, enggak ada motor pakai sepeda, enggak sepeda jalan kaki. Kamu punya kaki kan? Iya. Mahal mana kaki dengan mobil? Iya. Dan belum tentu. Iya, belum tentu orang yang punya mobil lebih senang dari kamu kok. Nanti artinya sampai nanti kalau yang datang di sini jalan kaki dari Garawangi sampai jalan kaki mengajarkan Allah akan kasih imbalan, ngajinya penuh konsentrasi, terserap 100% pengajian itu. Iya. Kalau ke mobil setengah ngantuk aja juga. Iya, malah suara dengkurnya ya. Dulu kan kalau rekaman kan kedengaran ya, Pak siapa ya? Iya. Sampai emang editnya bingung gimana ngapusnya. Kan numpang suara dia yang ngaji sama suara dengkur orang tidur nih. Ya, yang pada dengkur udah pada mati. Yang pada dengkur nih udah pada mati orangnya. Itu aja mau di Pangapura belah. Iya, jadi artinya begini aja lah, harus kamu sadari bahwa harta bendamu yang penuh di dalam gudangmu itu, ya emas berlian yang kau simpan di dalam lemarimu itu, rumahmu yang sangat mewah harganya sampai 50 miliar itu, dan taman bunga yang begitu hijau dengan bunga bermacam-macam, nggak ada artinya kalau engkau selalu berkeluh kesah. Buang semuanya. Iya. Ya artinya gimana? Orang dulu ketika nggak punya istri berkeluh kesah, Masya Allah, masa salam dunia nggak ada perempuan yang mau dengan gue nih. Kalau gue ganteng boleh dah, gitu ada boleh. Gimana? Dia menderita berkeluh kesah. Yang lamar sini tolak, ditolakin cuma sampai asal perempuan pun nggak mau. Oke, dikabulkan, dah senang. Setelah punya istri berkeluh kesah juga. Sing kecone mampu, sing tute mampu, sing ya, yang merepet aja istrinya, iya. Kayak enak lulus sendirian, gak ada yang merepet, yang merepet lulus sih. Bangun kesiangan diperepetin, dapat duitnya nggak sedikit kurang banyak diperepetin lagi. Berkeluh kesah nggak? Udah sudah sekian tahun nggak punya anak, merepet nggak? Gelisah juga, Masya Allah. Aku ingin abadi hidup. Tanpa anak berarti kita tidak abadi. Sampai dukun-dukun, dokter-dokter sampai minta, sampai akhirnya solusinya apa itu? Bayi tabung ya, bayi tabung segala macam. Suruh puasa, dikerjain pokoknya sendengernya begitu. Ada dukun datang langsung kemana punya anak. Ya, berkeluh kesah. Setelah punya anak berkeluh kesah juga. Ya susunya, ya popoknya macam. Udah gede, nggak laku-laku anak perempuannya, berkeluh kesah juga, meriang, Masya Allah gimana? Karena anak perempuannya nggak ada yang lamar-lamar. Jadi kapan kamu senangnya? Kapan senang? Sinting kamu begitu. Kapan senang sok? Jadi nggak ada yang senang begitu. Ngaji hidup. Iya, biar jangan udah, jangan gelisah, jangan kecewa. Ternyata juga obat-obatan dari dokter, ya segala macam, pil segala macam. Ya, para apoteker, racikan apoteker, ya resep-resep dokter itu
tidak membahagiakan kamu kok. Resep dokter, ya kan, ramuan apoteker, segala macam. Ya kenapa? Ya karena kamu sudah dengan murah hati memperkenankan kegelisahan untuk tinggal di dalam hatimu. Mangga, nginep di sini. Wahai kegelisahan, silakan masuk dan tinggallah dalam hatiku. Dan kamu gelarkan permadani kesedihan itu supaya nyaman tinggal di dalam hatimu itu. Ya. Dan juga kamu pelihara kegelisahan dalam hatimu itu. Dikasih makan, dikasih minum, dipejetin. Yang betah ya tinggal di hatiku. Kacau. Jadi yang penting mah malam ini kita ingin mengatakan sudah buang saja yang jauh kegelisahan itu. Kamu punya doa, ya, berdoalah kepada Allah. Engkau punya Tuhan, ya, berdoalah, ya. Nanti doa itulah yang akan memberikan ketenangan di hatimu itu. Iya, masih ada waktu, kamu sebentar lagi. Ini subuh ini tinggal berapa jam lagi, dia subuh pasti datang. Iya, ya, daripada kita menjerit-jerit nunggu subuh nggak datang-datang, gelar sajadah, bersujudlah di situ. Silakan kau adukan, curhatlah kepada Tuhanmu itu. Ya. Gak usah gelisah nanti bagaimana besok makan, bagaimana anak saya jadi perawan tua, lalu istri saya bagaimana, ngapain? Buang itu semuanya, ya, buang itu semuanya. Kamu harus yakin, ini realita bahwa Allah sudah menyediakan bumi buat kamu untuk tempat kamu berpijak di situ. Dan Allah juga menumbuhkan segala pepohonan, hutan, taman dan sebagainya buat kamu semuanya. Dengan warna-warni bunga hijau, kuning, putih dan sebagainya. Iya, dan semuanya adalah untuk kamu semuanya. Kamu sedang dijadikan raja oleh Tuhan di sini. Dan semua makhluknya yang tanpa kamu lihat bekerja siang dan malam membantu kamu. Masih kurang berapa lagi? Iya, oleh karena itu hilangkan kegelisahan dalam hatimu itu, serahkan kepada Allah. Yang penting kamu nikmati apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan menciptakan kegelisahan karena kamu memikirkan masa depan. Jangan menghidupkan lagi kesedihan karena kamu mengenang masa lalu. Terlalu bodoh kamu itu. Nikmati saja sekarang apa yang ada di tanganmu. Tarik napas yang dalam, hiruplah udara segar ini dan katakan alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.